Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Diga Matiana, NIM 2018-008-286. Perusahaan GoPublic sendiri yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang sudah diatur dalam pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Emiten sendiri adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan tersebut. Nah, emiten itu berbentuk perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, dan kelompok yang terorganisasi. Investor atau bisa disebut dengan penanam modal, yaitu orang perorangan atau lembaga yang melakukan suatu investasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, perusahaan GoPublic sendiri itu menggunakan pasar perdana atau perdana marketing, yaitu pasar di mana saham atau efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan ke BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan biasanya saham pertama kali ditawarkan kepada investor itu melalui dengan cara mekanisme penawaran umum perdana atau IPO. Salam dan bahagia. Saya Wijaya Astuti NIM 2018-008-323 akan menjelaskan tentang mengapa perusahaan memilih untuk GoPublic dan tujuan dari GoPublic. Yang pertama, mengapa perusahaan memilih untuk GoPublic? Perusahaan melakukan GoPublic dengan tujuan utama mendapatkan status sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Alasan tersebut tidak salah dan bahkan boleh-boleh saja, asalkan setelah GoPublic, perusahaan yang diwakili oleh manajemen perusahaan tidak menganaktirikan investor minoritas. Alasan lainnya adalah, yang pertama, untuk alternatif sumber pembiayaan usaha menggantikan pinjaman bank. Yang kedua, akses password untuk peluang bisnis. Yang ketiga, mengantisipasi ketidakpastian. Yang keempat, GoPublic juga dapat meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga perusahaan memiliki struktur permodalan yang optimal. Selain itu, akan mempermudah akses perusahaan untuk menerbitkan surat hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, tujuan GoPublic. Yang pertama, untuk mendapatkan dana ekspansi atau perluasan atau diversifikasi usaha dengan tujuan memperbaiki struktur modal perusahaan. GoPublic akan menjadi alternatif perusahaan dalam mendapatkan dana tambahan. Yang kedua, meningkatkan value atau nilai perusahaan. Jika perusahaan diperkirakan sebagai perusahaan yang memiliki prospek yang besar, maka nilai saham akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, melepaskan sahamnya kepada publik agar mendapat keuntungan atau divestasi. Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari modal dan keuntungan saja, namun pemilik saham lama juga dapat menjual saham yang dimiliki kepada masyarakat dan mentunaikannya. Secara garis besar, tujuan utama GoPublic adalah untuk mencari atau memperoleh tambahan modal bagi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ovi Oktiana, NIM 2018-008-286. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi GoPublic. Kalian tahu nggak konsekuensi GoPublic itu apa? Nah, yang pertama, perusahaan GoPublic itu memiliki kewajiban keterbukaan informasi. Lalu yang kedua, perusahaan GoPublic itu memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Yang ketiga, perusahaan GoPublic itu mengubah gaya manajemen perusahaan itu dari gaya informal menjadi gaya formal. Nah, yang keempat, perusahaan GoPublic itu memiliki kewajiban untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, yang kelima, perusahaan GoPublic itu memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan suatu perusahaan ke arah yang lebih positif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat GoPublic. Manfaat GoPublic itu terdiri dari 9 manfaat. Nah, yang pertama, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan. Yang kedua, memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, memperkuat struktur modal. Yang keempat, mendapatkan akses ke basis pemodal yang lebih luas. Selanjutnya yang kelima, nilai perusahaan meningkat dan saham menjadi liquid. Yang keenam, image lebih baik dan emiten lebih dikenal. Setelah yang ketujuh, daya saing meningkat. Lalu yang kedelapan,
promosi gratis dan memperoleh agio saham. Dan yang terakhir, yang kesembilan, perusahaan lebih disiplin dan profesional. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Salam.